Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Teror Perempuan Gua Layang. Langsung saja kita ke ceritanya. Kisah penjaga Gua Walet diganggu setan perempuan penghuni gua. Dia menuntut darah. Kisah ini terjadi di hulu Sungai Kapuas sekitar 30 tahun yang lalu. Sumbernya tak terlalu ingat, antara 1993 sampai 1995. Usia Zain 23 tahun. Waktu ia merantau dari ibu kota provinsi ke kampung nun jauh di hulu Sungai Kapuas. Aneh memang, orang dari kota merantau ke kampung. Tapi kepergiannya itu karena ia mendengar kabar betapa besarnya upah menjaga gua burung layang-layang. Saya akan menjelaskan dulu tentang gua layang ini. Nama gua layang ini murni rekaan saya, karena gua itu tak bernama. Gua layang mengacu pada gua tempat burung layang-layang bersarang. Umumnya disebut burung walet. Sarang burung walet memiliki nilai jual sungguh tinggi. Berbeda dengan sekarang, di mana burung walet dibudidayakan. Zaman dulu untuk mendapatkan sarangnya, orang-orang harus mencari di gua-gua. Di hulu Kapuas banyak gua sejenis ini. Dahulu, orang mencari gua yang berisi burung walet. Biasanya penemu pertama akan mengklaim gua tersebut. Maka agar tak dipanen orang lain, ia akan membayar para penjaga yang akrab menjaga gua berbulan-bulan sampai sarang siap dipanen. Nah, menjaga gua ini bukan tak beresiko. Mereka harus jago bela diri karena ada kemungkinan saat tiba masa panen, gua akan dirampok. Para perampok tak segan membunuh para penjaga. Artinya mereka harus siap mati. Tapi karena iming-iming upah yang besar, Zain siap menerima risiko itu. Dia diajak temannya Matlawat, perantau dari hulu yang mendapatkan pesan dari pamannya untuk pulang. Pamannya baru saja menemukan gua walet dari Pontianak ke kampung Matlawat. Ditempuh paling tidak 15 jam. Bis yang mereka tumpangi harus melalui jalan tanah yang becek. Bau bensin menguap. Itu pertama kalinya Zain bepergian sejauh itu. Di kampung Matlawat, Zain dikenalkan dengan pamannya, Pak Ujang Kadir. Pak Ujang mengajak Zain menginap di rumahnya. Besok pagi ia akan dipertemukan dengan 4 penjaga lainnya. Kebetulan mereka penjaga berpengalaman. Mereka tinggal di kampung berbeda. Malam itu Zain tak dapat tidur. Posisi kampung yang terletak di dataran tinggi membuat udaranya jauh lebih dingin. Ia merapatkan sarung untuk menahan dingin. Badannya masih terasa remuk. Sementara itu ia tak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, dan setelahnya. Dari balik dinding papan tercium aroma tembakau. Di luar, Pak Ujang dan Matlawat masih bercakap-cakap soal persiapan besok. Matlawat diminta sebagai penanggung jawab. Sebagai keluarga tentu Matlawat adalah yang paling bisa dipercaya. Gua ini berbeda, kata Pak Ujang. Beda bagaimana Pak Su? Tanya Matlawat. Pak Ujang menghisap rokok tembakonya dalam. Besok Pak Su ceritakan. Pak Su adalah sebutan untuk paman paling bungsu. Besoknya dengan ransel di pundak Zain, Matlawat dan Pak Ujang naik mobil pick up menuju kampung tempat gua itu berada. Mobil terguncang-guncang melalui jalan berbatu. Pak Ujang menanyakan tentang diri Zain, kabar Pontianak, juga memastikan kesiapan Zain untuk ikut dalam tugas. Zain menunggu pembahasan tentang hal yang beda dengan gua itu. Tapi sampai pick up itu berhenti di sisi sebuah kampung bahasan itu tak juga muncul. Ia ingin bertanya, namun takut dianggap lancang, telah mencuri dengar. Di sisi kampung itu telah menunggu 4 orang lain.
yang siap ikut menjaga gua layang. Dua pemuda bertubuh tegap, satu bapak-bapak penuh tato di badannya, lalu satu pria tua berbaju serba hitam. Mengingat tugas ini cukup berat, Zain agak heran dengan keberadaan Pak Tua itu. Pak Ujang hanya ikut mengantar mereka sampai sisi desa. Dari sisi desa itu, mereka harus masuk ke hutan, melalui beberapa bukit, hingga kemudian sampai ke gua itu. Gua ini bukan gua biasa, ada yang jaga di sana, kata Pak Ujang. Yang lain mungkin sudah akrab dengan hal begituan, tapi Nak Zain yang dari kota mungkin agak asing. Tak apa, di sini ada Aimidun. Aimidun yang akan menjaga kalian dari gangguan itu. Itu menjawab rasa penasaran Zain. Zain tidak terlalu takut. Baginya kepercayaan yang demikian tak lebih dari tahayul. Mitos demikian dibuat agar manusia lebih berhati-hati dalam mengelola alam. Ketimbang makhluk halus, ia lebih takut pada cerita soal Rampon Sarangwalet di Pontianak. Zain memang ikut bela diri, tapi melawan rampok itu lain hal. Tapi ia tak punya banyak pilihan. Pekerjaan ini pilihan terbaik untuknya. Maka berangkatlah mereka dengan berjalan kaki melalui hutan, kebun karet, bukit, ladang, kebun lagi, hutan lagi, lalu bukit lagi. Zain tak habis pikir, orang-orang itu bisa berjalan dengan sangat cepat, sementara ia sudah terengah-engah. Masih jauh kah? Tanya Zain pada Matlawat. Ndaklah, sebatang rokok pun tak habis, kita sudah sampai ke sana. Martop, salah satu pria yang bertubuh besar, yang menyahut. Ya iyalah, rokoknya dipegang dan dibakar, sahut Isnen, pria bertubuh besar lainnya. Kebun-kebun ini tak dijaga, tanya Zain ketika melewati durian. Tak ada, yang punya hanya akan datang di musim berbuah. Lagi pula, orang tak berani bermacam-macam karena rata-rata kebun di sini dipasangi sakang. Sakang, semacam jimat. Kalau ada yang usil, maka bijinya akan bengkak. Membayangkan kantung menyan bengkak membuat Zain bergidik. Ada-ada saja kepercayaan orang kampung, pikirnya saat itu. Hari beranjak sore saat mereka tiba di depan mulut gua. Mulut guanya tak seperti yang dibayangkan Zain. Hanya ada lubang kecil yang muat satu badan manusia. Kita menginap di depan sini dulu, besok baru kita periksa ke dalam, kata Pak Kardi, pria dengan penuh tato itu. Malam itu mereka menggelar tikar di mulut goa. Udara dingin menusuk. Inilah yang akan dilalui Zain 6 bulan ke depan. Udara dingin berhembus membuat bulu kuduk Zain berdiri. Kalian jangan kemana-mana malam ini. Kalau mau buang air, cari semak di sekitar. Jangan terlalu jauh. Jangan lupa minta izin, kata Aimidun. Udahlah Ai, kasihan nih si Zain jadi takut. Kalau cuma hantu kuntilanak, udah biasa kita. Isnan menggoda Zain. Zain tidak merespon, ia lelah. Seusai makan malam dengan ikan sarden kalengan, Zain tertidur. Sementara Matlawat, Martop, dan Isnan masih bercakap-cakap. Aimidun duduk sedikit jauh, duduk bersila sambil memejamkan mata. Pukul 3 pagi, Zain dibangunkan Matlawat. Zain masih setengah sadar saat Matlawat berteriak panik padanya. Bang Kardi hilang. 3 jam sebelumnya, Kardi bilang ke Aimidun bahwa ia mau pergi buang air. Sejam pergi, ia tak kunjung pulang, ditemani Martop dan Isnen. Aimidun berusaha mencari di sekeliling gua, tapi tak ada tanda-tanda. Bang Kardi memang begitu, tapi dengan tato sebadan. Bang Kardi pasti baik-baik saja. Eman moyang iblis juga takut sama dia, kata Martop. Hus, mulutmu itu,
kata Aimedun kesal. Sejak datang ia dapat merasakan energi yang besar di sekitar situ. Orang yang pertama kali diajak ke gua itu oleh Pak Ujang adalah Kardi. Kardilah yang kemudian merekrut Martop dan Isnen. Aimedun direkrut Pak Ujang setelah mengetahui bahwa gua itu angker. Pukul 3 pagi, pencarian di sekitar gua kembali dilakukan. Mereka mencari bersama, tak satu pun berpisah. Namun setelah berkali-kali berkeliling dan memperluas pencarian, hasilnya masih nihil. Baru hari pertama dan semua sudah mulai kacau. Zain bergidik. Pukul 5, semua memutuskan berhenti mencari. Semua kembali ke tempat tidur, istirahat. Besok pagi mereka akan kembali menyusuri hutan dan kebun. Martop akan ke kampung mencari bantuan. Pukul 6 pagi, semua kaget terbangun oleh suara Bang Kardi. "Dari mana saja kalian? Kalian ngerjain saya ya?" sergahnya. Dari wajahnya tampaknya ia baru saja terbangun. "Kau yang dari mana, Bang? Semalam kami mencarimu," kata Matlawat. "Jangan mengada-ngada kau, Lawat. Tadi malam selesai buang air, aku melihat kalian menghilang. Tak satu orang pun ada di sini. Aku berusaha mencari kalian berjam-jam, tapi tidak ada. Jadi kuputuskan untuk tidur dan menunggu kalian di sini," beber Matlawat. "Aneh sekali, bagaimana mungkin?" Matlawat melanjutkan kalimat karena dipotong Aimedun. "Shh, sudah jangan dibahas. Nanti dia merasa diperhatikan. Kita lupakan saja semua ini," kata Aimedun. Dia siapa?" Zain bertanya dalam hatinya. Benar-benar tidak masuk akal. Matahari sudah naik. Mereka kembali fokus ke pekerjaan. Bang Kardi gesit menyiapkan tali tambang untuk masuk ke dalam gua. Walau memiliki mulut gua yang kecil, namun di dalam ada rongga yang cukup luas untuk tubuh orang dewasa. Bang Kardi yang akan masuk, ia sudah berpengalaman. Sampai hari beranjak sore, semua baik-baik saja. Dari hasil pengamatan Bang Kardi, paling tidak mereka harus menjaga gua itu selama 4 bulan, sampai sarang walet bisa dipanen. Zain menarik nafas panjang. Sepertinya itu akan menjadi hari-hari yang panjang. "Lawat, kita mandi di mana?" tanya Zain. Badannya mulai terasa gatal oleh keringat. "Mandi di sana, turun bukit dan temukan sungai. 30 menit dari sini." "Hah, sejauh itu?" "Iya, kita akan jarang mandi di sini." Langit memerah, senja merah di ufuk barat. Zain tak akan mandi hari ini. Gua di atas bukit yang penuh bebatuan itu seperti mengirim energi gelap yang semakin malam semakin membuat Zain tak nyaman. Mereka telah membangun pongkal, atau kita menyebutnya gubuk. Siang tadi, saat Bang Kardi masuk, Lawat, Martop, Isnen, dan Zain mencari kayu di hutan sekitar. Kayu-kayu itu diikat dan didirikan hanya untuk tempat memasang atap. Masih beralaskan tanah, Zain tertidur lelap. Pukul 3 pagi, Zain terbangun karena tubuhnya yang gatal. Ia terduduk dan mengamati sekitar. Semua masih tertidur, kecuali satu orang yang tak ada di sana, Bang Kardi. Apakah dia buang air? Zain kembali merebahkan badannya. Sampai setengah jam ia masih terjaga. Kardi belum pulang. Pagi harinya, Bang Kardi sudah tampak batang hidungnya. Matanya tampak lelah. Zain tak terlalu khawatir lagi. Sementara Aimedun juga tak banyak bicara. Kalau ada apa-apa seharusnya ia yang paling tahu. Orang-orang kembali beraktivitas. Ada yang memasak, ada yang mencari kayu bakar, ada yang mengangkut air dari sungai. Zain mengangkut air karena ia ingin sekali mandi. Badannya sudah sangat gatal. Zain pergi bersama Lawat.
masing-masing membawa 2 ember. Mereka menuruni bukit lalu melalui hutan yang rindang. Setelah setengah jam, mereka sampai. Sungai yang dimaksud ternyata hanya aliran air dari sebuah mata air. Zhen menyiram tubuhnya dengan air. Ia tak pernah merasakan air sesegar itu. Begitu bersihnya air itu, hingga ia dapat melihat dasar sungai. Sementara Zhen menikmati kesegaran mandi di mata air, Lawat berkeliling, mencari buah-buahan hutan, katanya. Saat itulah tiba-tiba muncul seorang wanita, membawa sebuah ember. Zhen sempat kaget, namun bisa jadi wanita itu adalah warga dari kebun sekitar. Zhen menatap wanita itu malu. Wanita itu membalas tatapan Zhen sambil tersenyum. "Kamu bukan orang sini." "Iya bukan." "Dari Pontianak," sahut Zhen. "Dayang, aku Dayang." "Saya Zhen." "Oh Zhen, kamu harus berhati-hati, ini bukan tempatmu," kata Dayang sambil mengambil air dengan ember aluminium yang dibawanya. "Terima kasih, boleh tahu kamu kenapa ada di sini?" "Aku tinggal di sekitar sini, di sana," katanya sambil menunjuk ke arah datangnya dia tadi. Lawat memang pernah cerita, ada orang-orang yang lebih memilih tinggal di kebun untuk menjaga kebun mereka. Lawat menepuk pundak Zhen. "Kamu kenapa?" tanya Lawat. "Kenapa bagaimana? Kamu tidak lihat aku sedang mengop." Zhen tidak meneruskan kalimatnya. Dayang tak ada di depannya lagi. Ia berusaha menatap ke sana kemari, nihil. "Dari tadi, kulihat kamu ngobrol sendiri," kata Lawat. Zhen terdiam. "Tapi sudahlah, jangan dipikirkan. Mungkin kamu berhalusinasi. Aku paham, semua kejadian di sini rasanya tak masuk akal," tambah Lawat. "Lihat, aku menemukan empakan," katanya sambil menunjuk buah mirip durian. Zhen segera menyelesaikan mandinya, sedangkan Lawat membuka empakan dengan parangnya. Empakan memang mirip durian, namun isinya tidak. Warnanya lebih oranye, rasanya tidak terlalu manis, aromanya tidak menyengat. Itu pertama kalinya Zhen makan empakan. Lezatnya empakan membuatnya sedikit lupa dengan peristiwa barusan. Dari yang awalnya skeptis dengan hal-hal gaib, Zhen kini mengalami sendiri hal-hal yang aneh. Sepanjang jalan, ia memikirkan kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa terjadi. Beberapa hari kemudian, semua berjalan normal. Kejadian-kejadian yang sudah lewat mulai dilupakan. Aimyun juga sudah bisa memastikan bahwa tempat itu sudah aman. Namun di hari ke-10, peristiwa aneh kembali terjadi. Bermula dari Bang Karti yang masuk ke gua untuk memeriksa sarang. Hari sudah sore saat Bang Karti hendak keluar. Namun saat ia hendak naik dengan berpegang pada tali tambang, ia merasakan sesuatu menariknya. Bang Karti panik dan berteriak. Zhen dan lainnya yang menunggu di luar kaget. Mereka berusaha menarik tali tambang, namun terasa begitu berat. Dengan susah payah Bang Karti mencapai mulut goa. Mukanya memerah, namun tarikan itu mengendor dan ia dapat keluar dari sana. Zhen berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. "Lawat, bolehkah aku minta izin untuk pulang? Semua ini benar-benar tak masuk akal," kata Zhen pada Lawat pada malam ke-11. Malam itu langit dipenuhi cahaya bintang. Tak ada sedikit pun awan. "Sudah jauh-jauh kau ke sini, dan sekarang kau mau menyerah," nasihat Lawat. "Di sini hal seperti ini biasa, tak perlu dibesar-besarkan. Lagi pula ada Aimidun. Semuanya aman. Kita cuma perlu bersabar," lanjut Lawat. Zhen terdiam. Ada benarnya. Lagi pula, yang selalu diganggu adalah Bang Karti.
Ia harusnya merasa lebih aman. Malam pukul 3, kaki Sen terasa begitu dingin. Ia terbangun, dan alangkah kagetnya ketika ia terbangun dan menemukan bahwa ada sesosok perempuan berdiri di kegelapan. Ia mengenal pakaian itu. Ia pernah melihatnya. Itu Dayang. "Ini bukan tempatmu, pulanglah," kata Dayang. Sen hanya terdiam. Ia sama sekali tak dapat berkata apa-apa. Badannya kaku. Dayang berjalan menjauh. Semakin ia jauh, semakin lega rasanya tubuh Sen. Saat Dayang sama sekali tak tampak, Sen berhasil menggerakkan badannya. Kenapa dia bilang begitu? Sen tak habis pikir. Ia tak bisa tertidur sampai subuh. Sen galau. Paginya disampaikan keinginan Sen untuk pulang, tapi Lawat tetap mencegahnya. "Kalau kau pulang sekarang, kau pulang sendiri. Kami tetap berjaga di sini. Tunggulah, paling tidak sampai akhir bulan. Pak Sujang akan datang membawa makanan. Kau bisa pulang bersama." Benar juga, pikir Sen. Ia bisa saja tersesat. Sungguh dilematis. Tapi tak banyak pilihan. Yang bisa ia lakukan hanya tetap tinggal. Tapi Sen butuh kejelasan. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat yang lain sedang istirahat siang, Sen menemui Aimedun yang sedang merokok di bawah pohon, tak jauh dari gua. "Kau pasti menyimpan banyak pertanyaan, bukan?" kata Aimedun. Bara tembakau yang terbakar tertiup angin. "Mungkin susah dimengerti, tapi begitulah Tuhan menjaga alamnya agar tetap seimbang, agar manusia tak sembarangan. Maka makhluk-makhluk itu dibiarkannya bebas mengusik kita, agar kita tak merusak apa yang telah Ia ciptakan," kata Aimedun. "Lalu kenapa kita di sini? Kenapa kita tidak pergi?" tanya Sen heran. "Tugas saya adalah bernegosiasi. Selalu ada manusia yang ingin melalui batas. Orang seperti saya bertugas bernegosiasi, mencari jalan keluar yang layak," jawab Aimedun. "Transaksi?" tanya Sen. "Kira-kira begitu." "Berarti ada pertukaran?" tanya Sen. "Benar. Apa yang kita tukar?" tanya Sen penasaran. "Itu urusan saya. Kau tenanglah, semua akan baik-baik saja," Aimedun meyakinkan. Dada Sen sedikit lapang. Ia merasa lebih tenang. Sen terbangun lagi pada suatu malam pukul 3. Ia seperti mendengar suara Dayang memanggil-manggil. "Sen, Sen." Suara itu terdengar lirih. Sen berusaha mencari sumber suara. Suara itu seperti terdengar dari mulut gua. Sen memberanikan diri untuk mendekat. Suara semakin jelas. "Berhenti, Sen. Itu suara perempuan iblis. Jangan sampai terpanggil. Kau akan menyesal," seru Aimedun. Ternyata Aimedun juga terbangun. Sen bersontak. Badannya lunglai. Ia tumbang dan pingsan. Pagi pukul 9. Sen baru sadar. Teman-teman yang lain duduk menungguinya. Aimedun membakar semacam ramuan di dalam mangkuk kecil. "Istirahatlah, semua akan baik-baik saja," kata Aimedun. "Ternyata ada iblis perempuan yang merayumu untuk pulang. Pantas kau tampak gelisah, Sen," bisik Lawat. "Aimedun sudah cerita. Ia sedang mencari cara melindungimu dari perempuan itu," bisik Lawat. Sen tercenung. Peristiwa demi peristiwa telah menghancurkan mentalnya. Malam harinya Aimedun mengikatkan gelang pada tangan Sen. Gelang yang dibuat dari biji-biji saga merah itu terasa mencengkram tangannya. "Dengan ini kamu akan aman," kata Aimedun. Sen baru menyadari gelang yang sama juga dipakai oleh Bang Kardi. Benar saja, selama 3 bulan
Semua berjalan normal. Sen diajak lawat, mengeksplor banyak hal di sekitaran situ. Ia banyak menemukan buah yang tak pernah ia temukan di kota. Pekerjaan itu sama sekali tak lagi terasa berat. Selama itu pula, Pak Ujang sudah 2 kali datang, membawa bahan makanan. Pak Ujang selalu datang sendiri. Sen sungguh salut membayangkan Pak Ujang berjalan sejauh itu dengan banyak barang sendirian. Suatu malam, dilakukan rapat rencana panen sarang burung walet. Karena lubang yang kecil, maka tim akan dibagi 2. Tim pertama berada di dalam, bertugas memanen sarang. Sarang dimasukkan ke dalam ember dan ditarik oleh tim yang berada di luar. Sebelum hari permanenan, tim dalam akan turun ke dalam gua untuk mengamati sarang-sarang yang siap panen. Bang Kardi dan Sen yang harus turun. Bang Kardi membawa pisau untuk memanen sarang walet. Itu pertama kalinya Sen masuk ke dalam goa. Ia harus melalui lorong yang sempit sebelum sampai ke sisi gua yang cukup lebar. Di langit gua, sarang burung walet berderet-deret menempel. Di siang hari, burung walet biasanya keluar dari sarang. Sen terkaget saat kakinya tersandung sesuatu. Ia mengarahkan senter yang ia pegang ke arah benda yang menyandungnya. Tampak seenggok tengkorak dengan potongan-potongan kain yang tampak ia kenal, persis pakaian yang dikenakan Dayang. Sen terhenyak. Saat itulah Sen berbalik menatap Bang Kardi. Bang Kardi menatap Sen dengan tatapan yang tak biasa. "Sudah sadar kau, Sen?" Bang Kardi mengangkat pisau pemanen sarang walet. "Ini saatnya bertukar." Suaranya memantul di dinding-dinding gua. Sen menyadari sesuatu. Keberadaannya di situ tak lebih dari seorang tumbal. Bulu kuduknya bergidik. Tak pernah terbayangkan nasibnya akan berakhir di sebuah gua, di antah berantah. Tubuh besar Bang Kardi berlari ke arahnya. Dengan jurus silat yang ia punya, Sen berusaha menghindar. Namun Bang Kardi tak kalah lincah. Satu sabetan mengenai lengannya. Darahnya mengucur. Tapi walau demikian, kini Sen balas menerjang. Tinjuannya mendarat ke wajah Bang Kardi. Tubuh Bang Kardi sempat oleng. Sen tak dapat lari kemana-mana. Yang dapat ia lakukan hanya melawan. Bang Kardi bangkit. "Pisau ini butuh darahmu. Gua ini butuh nyawamu," katanya berang. Ia menyerang Sen. Sen menghindar tapi terlambat. Kaki Bang Kardi menghantam perutnya. Sen meringis kesakitan. Saat itulah Bang Kardi menikam pundaknya berkali-kali. Sen tertunduk. Darah mengalir di sekujur tubuhnya. Malaikat maut seolah-olah sudah berdiri di hadapannya. Saat itulah Sen teringat seseorang. Sen menarik lepas gelang di tangan Bang Kardi. Begitu pula gelang di tangannya. Suasana mendadak hening. Tak ada suara apapun. Terdengar tetes air perlahan mendekat. Wajah Bang Kardi memucat. Saat hendak menikam Sen untuk yang kesekian kalinya, tiba-tiba tangan Bang Kardi tertahan. Dayang berdiri di sana. "Darahmu, Kardi, yang akan mengalir di sini. Darahmu." Suara Dayang berubah, bukan seperti suara yang pernah Sen kenal. "Bangsat kau, Dayang. Kenapa kau tidak pergi dari sini? Kau, Bang, yang meninggalkan aku di sini. Sekarang kau yang akan tinggal bersamaku." Pisau di tangan Bang Kardi terlepas. Dayang memegang dada Bang Kardi. Matanya terbelalak. Maka sekian detik kemudian, seperti orang mabuk kendaraan, Bang Kardi memuntahkan darah dari mulutnya. Tubuhnya kejang lalu tumbang. Sen hanya terpaku menatap kejadian barusan. "Sebenarnya apa yang terjadi?" tanya Sen dalam hati. Dayang mendekat. "Kau akan tahu, Sen." Sen seperti sedang berdiri di gua yang sama, tapi di depannya tampak seorang mirip Bang Kardi.
dengan tato yang lebih sedikit sedang mencekik Dayang. Di belakangnya, Aimedun yang tampak lebih muda berdiri mengamati. Lalu semua kembali gelap. Pukul 7 malam, Sen terbangun. Ia berada di sebuah gubuk di tengah kebun. Seorang nenek tua menungguinya. Luka-luka Sen diikat dengan kain bekas dan dilapisi daun-daun. "Sudah sadar kau, nak?" Nenek itu menemukan Sen sore tadi, pingsan di depan gubuknya. Ia baru saja balik dari ladang karena letak rumahnya yang jauh dari pemukiman. Ia memutuskan untuk merawat Sen. Cucunya yang berusia belasan tahun segera bergegas menghubungi petugas desa di kampung. Dan begitulah, setelah Sen menceritakan semua yang dialami, petugas desa melapor pada polisi. Polisi berhasil menemukan tengkorak Dayang di gua itu. Martop, Isnan, dan Lawat ditemukan sedang berjalan pulang. Aimedun hilang. Martop, Isnan, dan Lawat sama sekali tak tahu menahu tentang rencana Bang Kardi dan Aimedun. Orang lain yang kemudian ditangkap adalah Pak Ujang. Pak Ujang tahu keberadaan gua itu dari Kardi. Mereka sepakat berbagi keuntungan apabila berhasil. Maka mereka berbagi tugas. Kardi yang akan mengeksekusi dan Pak Ujang yang mencari korbannya. Lawat bilang saat terdengar teriakan dari dalam. Aimedun langsung turun ke bawah. Tapi setelah itu, Aimedun tak keluar lagi. Karena takut, mereka bertiga lari. Setelah pulih, Sen kembali ke kota. Itu adalah pengalaman paling aneh dalam hidupnya. Semakin diingat, semakin ia tak percaya. Saya pernah bertemu Lawat 13 tahun lalu, waktu ia menumpang di rumah kami, sebelum ia terbang ke Jawa untuk menjual barang antik. Disitulah Sen dan Lawat mengulang cerita itu. Cerita yang saya setengah percaya setengah tidak. Dan soal gua itu, benar kalau ada penunggunya. Sesuatu yang lebih dahsyat, tapi tak menunjukkan diri, karena Dayang telah mengabdikan diri pada makhluk itu. Ia membiarkan Dayang menyelesaikan urusannya. Itulah akhir cerita dari teror perempuan Gua Layang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.